Perluas bidang bintang. Ares, Dewa Perang, mendengar darahnya mendidih. Memperluas medan bintang juga berarti pertempuran, yang berarti bahwa dia, Dewa Perang, memiliki tempat yang sangat baik untuk mengerahkan kekuatannya. Selama Anda berusaha sekuat tenaga, Anda dapat memberikan kekuatan penuh, dan biarkan semua orang di Olympus melihat baik-baik apakah dia, Dewa Perang, Ares, adalah orang sembrono yang mereka katakan. Tapi setelah darah mendidih, Ares, Dewa Perang, menjadi tenang. Feng, masalah ini tidak sesederhana itu. Memang penting untuk membuka bidang bintang, tetapi tidak mudah untuk secara akurat menemukan bidang bintang berikutnya di lautan bintang yang luas. Lautan bintang benar-benar terlalu besar. Bahkan bidang bintang yang luas seperti kerikil yang tersebar di lautan bintang. Menemukan bidang bintang bahkan lebih sulit daripada menaklukkan bidang bintang. Ares, Dewa Perang, khawatir Qin Yichen tidak tahu prioritas dan membuat penilaian yang salah. Qin Yichen tersenyum sedikit dan memanggil orang percaya secara acak. Tanpa pengenalan Qin Yichen, orang percaya itu mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Tuan Dewa Perang, ini adalah kemampuan yang diberikan kepada saya oleh Tuan Cahaya saya, dan saya memiliki peta bintang yang lengkap di pikiran saya. Lapangan bintang itu seperti hiasan bintang. Apakah sudah ditemukan atau belum? Ares, Dewa Perang, memandang orang-orang percaya dan kemudian ke Qin Yichen. Dari tidak percaya menjadi terkejut, dari terkejut menjadi ragu. Di hadapan fakta yang tak terbantahkan, kecurigaan Ares, Dewa Perang, menghilang, dan martabatnya sebagai anggota kuil Dewa Perang menghilang dalam sekejap. Menatap Qin Yichen, dia hampir menulis kata-kata intimidasi di wajahnya. Tutup telepon. Aku benar-benar tidak bermain seperti ini. Cukup untuk mengirimkan sesuka hati dalam lingkup pengaruh Anda, dan Anda masih dapat menerima transmisi suara kapan saja. Tapi ini terlalu berlebihan bagimu untuk secara langsung mengontrol seluruh peta Xinghai. Asal kamu tahu letak Starfield, proses pencarian yang paling memakan waktu di Starfield akan hilang dalam sekejap. Dengan kekuatan Ares, Dewa Perang saat ini, tidak mudah untuk menaklukkan wilayah bintang. Tetapi metode yang begitu kuat bukan milik Ares, Dewa Perang, tetapi muncul di kuil penguasa cahaya. Siapa yang tahan? Ares, Dewa Perang, meratap. Feng, apapun yang terjadi, kamu harus meminjamkan orang ini kepadaku. Tidak peduli berapa harganya. Selama kamu meminjamkannya kepadaku, semua bidang bintang saat ini di kuil Dewa Pertempuran akan menjadi misionarismu. Ares, Dewa Perang, hampir gila. Untuk mendapatkan orang percaya ini, Ares, Dewa Perang, dapat membayar berapapun harganya. Karena dia tahu betapa menakutkannya nilai orang ini. Hanya perlu mencari tahu di mana ladang bintang terdekat disembunyikan di lautan bintang. Dan dengan kemampuan mobilisasi kuil perang, tempat-tempat ini dapat ditaklukkan kapan saja. Paling buruk, itu bisa memberi kuil Dewa Pertempuran bidang bintang baru untuk bertahan hidup. Wilayah bintang di bawah kendali kuil Dewa Pertempuran tidak kaya akan sumber daya. Hasil dari eksplorasi ini adalah yang terburuk adalah mendapatkan tangan kanan seperti kuil penguasa cahaya. Either way, itu kesepakatan yang sangat bagus. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku tidak meminjam orang. Qin Yichen dengan tegas menolak permintaan Ares, Dewa Perang. Qin Yichen tahu berapa banyak nilai strategis yang dimiliki orang ini. Tetapi dia tidak bisa dikubur di tangan Ares, Dewa Perang. Dengan membandingkan peta bintang, Qin Yichen menemukan banyak bidang bintang yang belum ditemukan dalam lingkup pengaruh kuil Lord of Light. Jarak antara bidang bintang dan bidang bintang sangat jauh, dan tidak ada yang akan menganggur dan bosan, berkeliaran di ruang kosong. Dan bintang-bintang yang belum dikembangkan ini adalah tujuan Qin Yichen. Ares, Dewa Perang, menjadi cemas ketika dia mendengar kata-kata Qin Yichen, dan datang ke sisi Qin Yichen dan melingkarkan lengannya di bahunya. Kakak Feng, kamu tidak bisa begitu tidak baik. Saya pikir kami tidak saling mengenal pada awalnya, dan kemudian kami menjadi teman hidup dan mati. Hari ini kita... Percayalah, aku akan meminjam orang ini selama beberapa hari, dan kamu dapat memilih bidang bintang, sungguh. Ares, Dewa Perang, tampak tulus. Tapi Qin Yichen acuh tak acuh, dan diam-diam mendorong tangan Ares, Dewa Perang, dan menginstruksikan orang-orang percaya. Nyalakan bintang-bintang yang belum ditemukan. Ya. Saat orang-orang percaya membawa adegan dalam pikiran mereka satu persatu, seluruh ruangan ditutupi dengan lapisan bintang. Mereka padat bersama-sama, dan setelah melihatnya, mereka tampak seperti menyalakan bola cahaya yang besar. Qin Yichen menggesek peta Xinghai untuk sementara waktu, dan kemudian menunjuk ke sekitar bidang bintang yang sekarang menjadi kuil penguasa cahaya. Di sini, ada bintang biru yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen menggunakan energi spiritualnya untuk menerangi mereka bertiga, yang juga merupakan bidang bintang 3 yang sekarang telah ditaklukkan oleh kuil penguasa cahaya. Aris, lihat, ada bidang bintang lain di antara 2 bidang bintang ini. Kita harus diam-diam meningkatkan kekuatan kita. Saya pikir medan bintang yang belum ditemukan ini adalah ketergantungan terbesar.
Kita dapat meningkatkan kekuatan kita tanpa memperluas lingkup pengaruh kita. Aku tidak bisa meminjamkanmu orang ini. Aku punya beberapa kegunaan lain. Adapun peta Xinghai, aku telah memintanya untuk membuat salinan yang ada di bola ini. Qin Yichen menyerahkan bola kepada Ares, memberi isyarat padanya untuk memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Ares, Dewa Perang, melakukan apa yang diperintahkan Qin Yichen, dan segera, peta bintang muncul di benaknya. Tetapi peta bintang ini jelas mengebiri bidang bintang yang lebih jauh. Qin Yichen memandang Ares, Dewa Perang. Apakah kamu mengerti maksudku? Ares, Dewa Perang, mengerutkan kening. Masih banyak bidang bintang yang belum ditemukan? Ares, Dewa Perang, tercengang. Jika semua bidang bintang ini digali, setidaknya jumlah bidang bintang di bawah kuil Dewa Perang bisa berlipat ganda. Qin Yichen tersenyum ringan dan menepuk bahu Dewa Perang Ares. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Qin Yichen memiliki senyum ramah di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat ketidakpuasan sama sekali. Dengan tindakan Qin Yichen, Ares, Dewa Perang, bersorak. Bagus. Mengetahui seberapa besar manfaat tindakan Qin Yichen akan membawa dia, Ares, Dewa Perang, bahkan lebih bersyukur. Orang seperti ini yang dapat berbagi keuntungan mereka layak untuk dipercaya. Aku akan membiarkan orang menempati bidang bintang ini. Ngomong-ngomong, jika kamu butuh sesuatu, Feng, katakan saja padaku secara langsung. Qin Yichen mengangguk setuju. Itu wajar, tapi tidak ada yang mendesak saat ini. Ares, Dewa Perang, tidak tahan dengan godaan bagan bintang ini, yang merupakan bidang bintang yang tak terhitung banyaknya, dan itu masih dalam lingkup pengaruhnya. Di setiap bidang bintang, ia dapat mencapai dan menempati ratusan bidang bintang, selama ia mengirim seseorang untuk menyampaikan perintah. Hanya beberapa langkah keluar, Ares, Dewa Perang, tiba-tiba berhenti dan datang ke sisi Qin Yichen. Yah, ketika saya merobohkan tempat-tempat ini, Anda dapat mengirim orang untuk mengikuti pengikut saya ke wilayah bintang untuk berkhotbah. Saya tidak mengambil grafik bintang ini untuk apa-apa. Ares, Dewa Perang, cukup sadar diri. Adapun kerugian yang disebabkan oleh langkah ini, dia tidak mengambil hati sama sekali. Apakah minat saat ini benar-benar penting? Ambil pandangan jangka panjang. Ikuti angin untuk makan daging.